Pagi raya makan ketupat disiram dengan si kuah santan. Demokrasi haruslah kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Marisa Natra dalam podcast KPU Provinsi Riau bertajuk Orasi, obrolan seputar demokrasi. Yang tentu saja akan menghadirkan informasi, edukasi, dan juga perspektif menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Teman pemilih, kita sadari bersama bahwa bicara tentang demokrasi dan juga pemilu pastinya harus sepakat bahwa pemilu itu sendiri bukanlah hanya agenda 5 tahunan untuk memilih pemimpin. Namun kita jadikan pemilu itu sebagai salah satu instrumen kedaulatan rakyat yang tentunya menentukan arah pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat di masa depan. Nah, pemilu yang seperti apa? Tentu saja pemilu yang berkualitas. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan pemilu yang berkualitas itu? Dan apa saja tantangannya? Serta peta jalan yang perlu dibangun agar demokrasi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat itu seperti apa? Nah, untuk tema kita kali ini yang sangat dalam dan sangat menarik, sudah hadir satu sosok yang sangat-sangat kompeten pastinya dan bukan kaleng-kaleng. Ya, beliau ini merupakan seorang akademisi bahkan tampuk pemimpin dalam dari sebuah universitas ternama di Provinsi Riau ya. Beliau ini juga sangat aktif dalam memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif untuk pembangunan dan juga kesejahteraan bangsa pastinya. Baik, langsung saja kita sapa Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Asosiat Profesor Dr. Admiral SHMH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Pak bisa hadir di sini di podcast KPU Riau. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Kami Mbak Ica. yakin dan percaya Bapak sangat-sangat sibuk, tapi benar-benar menyisihkan waktu untuk kita ya Pak. Sama-sama Mbak Ica. Iya, boleh menyapa dulu Pak Ya. Pemirsa atau teman pemilih yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Senang sekali bisa hadir di KPU hari ini, ditemani oleh Mbak Ica. Akan ada diskusi yang menarik untuk disimak. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk sama-sama bisa berdiskusi nantinya. Opening yang menarik ini, nggak perlu host kayaknya Pak. Baik Pak Admiral, seperti yang sudah saya hantarkan di awal tadi ya, kita hari ini akan bicara tentang demokrasi, pemilu ya, dan di mana demokrasi itu seringkali masyarakat hanya memikirkan tentang memilih dan dipilih gitu ya. Sementara demokrasi itu kan harusnya tidak sebatas memilih dan dipilih, melainkan juga memiliki makna yang jauh lebih luas. Nah, kami ingin mendapatkan insight nih dari Bapak. Menurut Bapak sendiri seharusnya masyarakat memandang demokrasi itu seperti apa Pak dalam tatanan berbangsa dan bernegara? Ya, memang Mbak Ica kalau secara aktual menerjemahkan demokrasi itu kan paling gampang adalah pemilihan. Ya, terutama pemilu ya. Betul. Tapi sebenarnya maknanya lebih luas. Dia adalah sebuah tanggung jawab, komitmen dari setiap warga negara yang punya hak ya, atau kapasitas untuk memilih, untuk menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya dalam memilih ya apakah presiden dan wakil presiden, kemudian legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Karena pilihan yang digunakan oleh masyarakat dalam konteks demokrasi itu akan berpengaruh terhadap kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, setuju. Ya. Berarti memang bukti nyata dari proses demokrasi itu lewat pemilu ya Pak ya? Betul. Dan menurut Bapak indikator yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu pemilu itu sudah berlangsung secara berkualitas seperti apa Pak? Ya, paling tidak ada 3 hal indikatornya. Yang pertama adalah kompetisinya harus sehat. Jadi tidak boleh ada kecurangan lah yang dilakukan oleh calon ataupun juga pendukungnya. Yang kedua adalah bahwa penyelenggaraannya juga harus berintegritas, berkomitmen oleh seluruh penyelenggaraan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga adalah partisipasi yang tinggi dari para pemilih. Iya. Betul. Berarti ada 3 elemen tadi ya Pak ya? Iya. Jadi ketika 3 itu terpenuhi maka itu berkualitas. Kalau Bapak memandangnya sekarang seperti apa? Kita menuju ke sana. Menuju ke sana. Artinya tidak dipungkiri bahwa memang ada masih ada indikasi
kompetisi yang belum seperti yang diharapkan atau seharusnya. Kemudian ekspektasi masyarakat masih tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, kemudian sesuai dengan ketentuannya, termasuk penegakan hukumnya. Terus yang ketiga, kita ketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih juga belum semaksimal dari jumlah pemilih yang harusnya menggunakan hak pilihnya, Mbak Ica. Iya, kan nggak ada yang sempurna juga ya Pak. Ya, itulah yang harusnya dioptimalkan untuk betul. menciptakan pemilihan yang berkualitas tadi. Iya. Kalau dibalik lagi Pak pertanyaannya, mengapa kualitas pemilu itu sangat menentukan kualitas demokrasi kita Pak? Oh ya, Kita saya balik lagi ambil nih. satu contoh sederhana saja. Mm-mm. Pemilu itu kan sekali dalam 5 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya, termasuk salah pilih misalnya, itu akan berpengaruh terhadap siapa yang kemudian dipilih. Nah, kalau misalnya kita salah pilih, ya kan, itu nanti justru yang salah pilih itu adalah bukan hanya soal orang yang dipilih, tetapi bagaimana keberlanjutan dari roda pemerintahan untuk, terutama pemerintahan ya, untuk menjalankan apa-apa yang semestinya demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, itu akan berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa ya tidak memilih juga tidak apa-apa, begitu. Tapi harus memilih. Harus milih. Nah, harus memilih, pilihlah yang terbaik dari semua pilihan yang ada. Itu yang diyakini akan memberikan impact positif terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara itu, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan. Menarik sekali tadi, ada bahasa salah pilih Pak. Iya. Ya, dalam posisi itu sebaiknya seperti apa? Ya. Karena kan kalau ada kesalahan biasanya ada sisi trauma nih. Ya. Nah, tentu akan terbawa di 5 tahun mendatang. Ya. Nah, kalau Bapak sebagai akademisi atau ya praktisi juga pastinya kan di lapangan, seperti apa Pak? Ya, kalau misalnya kondisinya Mbak Ica, kalau misalnya salah pilih pada pemilu sebelumnya, itu harusnya dijadikan satu pelajaran berharga untuk pemilu berikutnya. Oh gitu, jangan Sehingga jangan sampai gitu jatuh pada lubang yang sama. Kalau menganggap pilihan pada pemilihan sebelumnya adalah sesuatu kesalahan. Nah, kita belajar dari situ misalnya untuk supaya pada periode berikutnya kita menggunakan suara dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada lagi istilah salah pilih. Yes, iya. Kalau bisa jangan diulangi lagi kan jangan gitu diulangi ya, Pak ya. Kalau salah lagi, ulangi lagi gitu Pak ya. Ya. Jangan kesalahan itu, tapi pilih lagi. Sebaik-baiknya kita itu kan adalah yang tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini karena masih spirit tahun baru Islam 1448. Setuju, sepakat Pak. Iya betul-betul. Dan ini Pak, ada anggapan bahwa demokrasi yang baik pada akhirnya harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, seberapa erat sebenarnya hubungan ini Pak antara demokrasi dengan kesejahteraan? Ya, hubungannya erat sekali Mbak Ica. Saya hubungkan begini, kalau kita menjadikan pemilu sebagai ruang untuk memilih baik eksekutif maupun legislatif, maka kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk memilih eksekutif dan legislatif yang memang kita proyeksikan mampu menjalankan atau melanjutkan roda pemerintahan terutama 5 tahun ke depan. Kalau misalnya kita sudah menggunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya, memilih orang yang tepat ini kita yakini dia punya komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan program-program itu untuk 5 tahun ke depan, itu akan berimplikasi positif secara langsung terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 5 tahun ke depan itu. Jadi selalu ada korelasi yang sangat signifikan dan erat antara proses demokrasinya dengan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu ya Pak ya korelasinya. Nah, dan kalau kita bicara tentang hak pilih nih, warga negara Indonesia yang tadi Bapak bilang kita harus menggunakan hak itu sebaik-baiknya. Tentu ada proses ya Pak. Proses pada saat akan memilih satu sosok itu kan harusnya melihat background-nya seperti apa, kemudian masyarakat itu semestinya memang harus mencari tahu lebih dalam siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih kan begitu. Nah, dan ini juga pasti erat kaitannya juga dengan pendidikan politik kan Pak. Jadi pemahaman masyarakat seperti apa tentang proses demokrasi ini sendiri dan siapa yang akan mereka pilih tadi. Nah, kalau menurut Bapak korelasinya ada nggak nih Pak antara kualitas pendidikan politik masyarakat dengan kualitas pembangunannya?
Kalau masyarakatnya terdidik secara politik, Mbak Ica, itu akan memberikan pengaruh kepada pelaksanaan pemilunya yang berkualitas. Ya, setuju. Masyarakat yang terdidik secara politik, dia yang paling utama adalah tidak akan menyia-nyiakan hak pilihnya. Itu yang pertama, karena dia sudah terdidik secara politik. Ya. Lalu kemudian, karena dia juga sudah terdidik secara politik, dia akan memilih dengan pendekatan terdidiknya dia secara politik. Sehingga yang dipilihnya juga bukan yang sembarangan. Ya. Yang pasti adalah yang dia proyeksikan bisa memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Artinya punya komitmen. Ya. Nah, kalau sudah begitu, itu akan berpengaruh tidak hanya terhadap pembangunan di daerah, tapi juga terhadap di pembangunan nasional. Jadi ada korelasi yang linier antara masyarakat yang terdidik secara politik, yang mampu memilih calon-calon di eksekutif maupun legislatif yang diproyeksikan mampu, lalu kemudian yang sudah dipilih ini kemudian berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk janji-janjinya, ya kan? Dan itu kan implikasinya adalah jalannya pembangunan baik di daerah maupun di nasional secara simultan. Setuju. Gitu. Dan bicara tentang pendidikan politik tadi, Pak, kalau dari kacamata Bapak seperti apa masyarakat sekarang? Kualitas pendidikan politiknya. Ini kan dari luar ini, kalau kita sebagai penyelenggara mungkin kita sudah melakukan hal maksimal lah pastinya ya dengan proses-proses yang sudah ada. Ya, kalau menurut saya Mbak Ica memang harus lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan. Karena yang saya perhatikan memang banyak juga yang terpengaruh, tapi tidak punya cukup pengetahuan untuk itu. Jadi kalau boleh saya sampaikan ya masih sekedar ikut-ikutan, tapi tidak punya argumentasi yang lebih objektif ya. Kenapa ikut ini, kenapa ikut itu, begitu. Padahal kan pemilih yang terdidik itu dia punya kemandirian untuk menentukan pilihannya, yang itu bisa didapat dengan pengayaan literasi, pengayaan informasi sebelum akhirnya dia melakukan mengambil keputusan untuk memilih apa dan siapa. Kalau boleh ngasih skor 1 sampai 10, di skor berapa, Pak? Masyarakat Indonesia sekarang. Atau Riau lah mungkin Bapak lihat. 6 atau 7. Oh, masih 6 atau 7. Wah, ya. Berat nih, masih ada PR KPU. Ya, betul. Ya, KPU menurut saya sudah melakukan sudah melakukan berbagai pendekatan, termasuk bekerja sama dengan kampus untuk melakukan pendidikan politik. Kampus menjadi mitra. Target kita adalah terutama mahasiswa, sehingga mahasiswa itu melek demokrasi. Dan baru saja kemarin kami ke UIR ya Pak? Ya, itu salah satu pendekatan Mbak Ica. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ saja, karena makin rajin diperkaya literasinya, informasinya, itu akan semakin meneguhkan pendidikan politik yang semestinya. Jadi harus sehingga continue tidak boleh berhenti hanya dengan putus, sekali. Itu. Dan harus dilakukan oleh semua stakeholder. Tidak bisa hanya KPU, tapi kampus juga memberikan dukungan. Nah, seperti itu Mbak Ica. Setuju. Nah, berarti ada peran kampus dan dunia akademisi nih Pak. Di situ kan. Nah, perannya seperti apa nih Pak dalam mengawal demokrasi? Peran nyatanya. Kampus itu berperan pertama secara kelembagaan sebagai institusi akademik. Yang kedua adalah secara personal. Ini dosen-dosennya dan juga mahasiswanya. Nah, sebagai contoh begini Mbak Ica. Itu ada hasil riset baik pada jenjang skripsi, ya, kemudian tesis yang juga berbicara tentang pemilu secara spesifik atau yang berhubungan dengan itu. Juga ada banyak ruang-ruang diskusi, baik di kelas maupun di luar kelas, yang goalnya adalah untuk meningkatkan literasi, meningkatkan pemahaman, ya kan, dari para mahasiswa dan dosen, terutama juga yang berhimpun di kampus. Yang ini juga melibatkan masyarakat. Ya, dan ini tidak hanya dilakukan di kampus saja, tapi juga dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum. Oh, ada ya? Ada kegiatan penyuluhan hukum dilakukan oleh dosen-dosen dan mahasiswa, yang tujuannya sama. Itu turun ke masyarakat, Pak? Turun ke masyarakat. Iya. Ya. Dilakukan sekali berapa? Secara berkala. Secara berkala oleh terutama oleh dosen, yang sekarang ini juga sudah banyak dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, atau dari unit-unit kegiatan mahasiswa yang memang memberikan perhatian untuk meningkatkan literasi, kemudian juga memperkaya informasi bagi masyarakat terutama.
berarti memang sudah ada ya, sudah Ya, dilakukan hal itu sudah ya Pak ya. dilakukan. Berarti peran kampus di sini dan para akademisi juga sudah turun Ya. sebenarnya. Tapi masih di angka 67 tadi ya Pak ya? Karena Mbak Ica tadi nanyanya, menurut saya ya itu angka yang menurut saya objektif ya. Tapi kita sepakati bersama ini PR kita bersama ya Ini Pak ya? PR kita bersama. Bukan PR KPU saja. Bukan hanya KPU. Oke. Lanjut kita ke tantangan menuju 2029 nih Pak. Ya. Tanpa disadari sekarang udah 2026, nanti 2027 sepertinya sudah mulai masuk tahapan kami nih Pak. Ya. Nah, tanpa sadari nanti kan di 2029 kita masuk pemilu dan pasti ada tantangan. Kalau Bapak dari kacamata Bapak nih, apa saja nih kira-kira tantangan di 2029? Ditambah lagi dengan kondisi apa namanya perpolitikan kita saat ini, kemudian kondisi internasional kita, bahkan ada juga era digital kita seperti sekarang. Seperti apa tantangan 2029, Pak? 2029 tantangan terbesarnya adalah sosial media. Tantangan terbesarnya di sosial media ini adalah terkait dengan penyalahgunaan sosial media untuk penyebar luasan hoax, kemudian juga ujaran kebencian. Yang dua hal ini itu dapat mengganggu proses pemilu di 2029. Jadi harus diwaspadai supaya tidak memecah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Itu yang terberat menurut saya. Yang terberat ya Pak. Tambah lagi ada AI sekarang ya Pak. Ya, jadi nanti bisa sesuatu terlihat benar padahal tidak benar. Nah, itu. Atau sesuatu yang sudah benar tapi justru di counter oleh informasi yang malah tidak benar. Betul. Begitu Mbak Ica. Dengan teknologi AI sekarang bahkan mungkin nanti bisa jadi tercipta video pencoblosan berulang kali gitu kan. Itu mungkin tantangan KPU juga dan Bawaslu nanti ke depannya Pak ya. Jadi memang dalam konteks ini KPU juga harus siap merespon kemajuan teknologi sebagai bentuk antisipasi untuk menciptakan pemilu yang berkualitas juga. Jadi kalau dari kampus sendiri gimana nih Pak? Bisa membantu kami Pak mengawal itu. Ya, kita punya program studi yang relevan untuk mensupport apa yang kita khawatirkan ke depan itu. Yang itu juga berangkat dari hasil-hasil riset yang dilakukan oleh dosen, juga hasil-hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa terkait penyalahgunaan teknologi, ya termasuk soal hoax, ya hate speech yang ada di sosial media. Baik pendekatannya pendekatan yang sifatnya teknis maupun pendekatan yang sifatnya yuridis. Jadi kita suatu saat bisa sharing juga ini Pak ya, terkait hal tersebut untuk mengantisipasi. Baik. Karena benar sekali itu Bapak bilang di 2029 tantangan terbesarnya memang di media sosial dan bahkan kalau bicara hoax memang udah dari yang lalu-lalu ya Pak ya. Itu bagaimana sebenarnya Pak menetralisir itu atau membangun kesadaran masyarakat gitu tentang ini loh, ini hoax, ini bukan, atau memilah informasi. Sebenarnya apa yang seharusnya kita lakukan? Ada satu statement yang barangkali tepat untuk kita baca, yaitu kita memang harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi kalau kita yang akan ngepost ini misalnya, itu kita harus pastikan bahwa postingan kita ini memberikan impact positif apa sebaliknya. Saring dulu sebelum sharing. Betul. Jadi kalau dulu kita tuh memang harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, kalau sekarang kita berhati-hati dengan apa yang kita ketik. Nah, betul. Saya belum menemukan istilah yang tepat. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, kalau sekarang ketikmu apa cakarmu atau bagaimana begitu. Kalau tidak berhati-hati justru akan melukai diri kita sendiri kan, dan juga masyarakat kita gitu. Jadi memang untuk menjawab tantangan itu masyarakat kita harus meningkatkan literasi. Gitu. Jadi begitu dapat informasi, ya kita harus check and balance lah. Jangan langsung kemudian misalnya Mbak Ica dapat sesuatu, Mbak Ica langsung posting begitu. Paling tidak dilakukan check and balance. Ini benar apa tidak? Dicarikan sarana validasinya. Nah kalau kira-kira tidak berdampak positif ya mungkin cukup sampai di Mbak Ica saja. Nah karena pada akhirnya memang kebenaran itu akan menemukan jalannya. Tapi akan sulit menemukan jalannya kalau kemudian kita yang terdidik misalnya, atau menyebut dirinya terdidik, justru ikut menyebarkan sesuatu yang sifatnya adalah hate speech, sesuatu yang sifatnya adalah hoax. Betul. Nah, begitu. Itu jadi, baca. Tipsnya apa Pak untuk mengajak masyarakat itu tadi
Atau mulai dari diri sendiri barangkali Ya, ya. memang mulai dari Iya. diri sendiri untuk memperkaya literasi. Lalu kemudian lebih banyak menahan diri. Dan kampanye Dan itu sudah dilakukan di kampus? oh ya, Maksudnya kita selalu sudah ya? mengingatkan. Selalu mengingatkan ya. Saya bahkan pernah menulis artikel Mm. untuk itu dengan judul bijak dalam bermedia sosial. Memang itu adalah sebagai bentuk keprihatinan untuk kita yang dengan mudahnya memposting sesuatu yang sebenarnya itu tidak memberikan manfaat bagi diri sendiri, apalagi lingkungan. Dan yang lebih buruk lagi adalah justru kalau misalnya postingan itu berdampak kepada terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita itu kan harusnya kehadiran kita adalah sesuai dengan nafas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat orang lain. Nah, bagaimana caranya memberikan manfaat bagi orang lain itu adalah postingannya itu haruslah yang memberikan manfaat. Jangan sampai postingannya adalah hoax, jangan sampai postingannya adalah ujaran kebencian, apalagi nanti mempengaruhi kebenaran yang harusnya diungkapkan. Jadi sudah benar, gara-gara komentar kita ragu orang. Ini benar apa enggak begitu? Atau sebaliknya. Begitu. Tapi tidak jarang Pak, ini kita masih bicara tentang bermedia sosial ya Pak ya. Tidak jarang ajakan kita untuk baik dalam bermedia sosial, dalam memposting sesuatu harus berhati-hati. Itu ada yang bilang, mungkin sebagian orang ini adalah langkah pembungkaman lah, atau ini justru mencederai demokrasi loh, kita kan harus bisa mengemukakan apapun gitu kan. Tapi tanpa disadari mereka bahwa yang mereka kemukakan itu kan salah gitu kan. Nah, itu bagaimana Bapak menyikapinya Pak? Ya, respon seperti itu tidak bisa kita hindari, Mbak Ica. Yang penting kalau saya pada posisi itu, saya akan lanjut tetap istiqomah. Karena bagi saya ini tidak akan merugikan siapapun. Ini justru demi kebaikan bersama, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke, kita masuk ke peta jalan demokrasi Indonesia ini Pak. Nah, jika berbicara tentang peta jalan demokrasi, mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, langkah strategis apa nih Pak yang seharusnya kita tempuh? Hanya ada satu langkah menurut saya, Mbak Ica. Cuma satu? Ya, tapi ini utama. Yaitu semua pihak harus berkolaborasi. Ya, bersinergi untuk mewujudkan peta jalan itu. Jadi misalnya kami di kampus itu harus bersinergi memberikan dukungan kepada, dalam konteks ini adalah penyelenggara pemilu, untuk tetap konsisten melaksanakan pemilu yang bersih, jujur, adil, kemudian berintegritas tadi, yang ujungnya adalah menjadi pemilu yang berkualitas. Nah, karena seperti yang kita diskusikan di awal, KPU nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. KPU butuh dukungan dari semua stakeholder untuk mewujudkan itu. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Begitu. Semuanya ya Pak ya. Berarti harus kolaborasi, termasuk rekan-rekan media. Ya. Apa yang dikenal dengan pentahelix sekarang ya, itu adalah elemen-elemen yang harus bekerja sama dengan erat. Baik Pak. Berarti tentu saja kita kalau untuk mewujudkan segala sesuatu pasti ada harapan ya Pak ya. Pasti ada. Kita berharap. Kalau Bapak sendiri harapannya di 2029 apa Pak? Pemilu 2029. Harapan kita itu adalah satu aja. Satu lagi? Satu aja. Nggak perlu banyak-banyak, yaitu pemilu yang berkualitas. Seperti yang kita sampaikan bahwa pemilu yang berkualitas itu adalah pemilu yang dilaksanakan dengan sehat oleh para calon kandidat, termasuk para pendukungnya. Yang kedua adalah penyelenggaraannya juga berintegritas, termasuk mengenai penegakan hukumnya oleh para penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga adalah bahwa masyarakat menyadari ini adalah ruang bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya, kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Setuju. Nah, balik lagi nih ke kampus Pak. Bapak kan ada di tengah-tengah anak muda ya, maksudnya masih katakanlah banyak juga mereka yang masih menjadi pemilih pemula gitu ya, baru memilih atau mungkin baru sekali atau 2 kali memilih dalam pemilu. Apa pesan pentingnya Pak sebenarnya bagi kawan-kawan generasi muda ini? Oke, yang pertama jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya, tapi ikutlah dengan kesadaran. Artinya memang mahasiswa mengetahui ini tentang apa dan siapa. Lalu untuk apa? Siapa, untuk apa? Untuk apa? Sehingga
nanti hasilnya juga akan baik. Betul. Tapi kalau ikut-ikutan, tentu hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Itu saja pesannya, Mbak Eca. Aduh, menarik sekali Pak. Kita udah ada di penghujung nih Pak. Mungkin kalau Bapak diberikan kesempatan di podcast ini, ingin menyampaikan apa nih untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Riau, atau kita kan ditonton juga se-Indonesia ini Pak, Oke. bahkan di luar negeri juga, Ya. untuk terkait dengan demokrasi dan pemilu kita. Ya. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin bisa langsung ke kamera Pak. Oh ya, saya mengajak semua kita yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Karena hak pilih kita menjadi penentu untuk keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita cita-citakan. Itu Pak Eca. Terima kasih Pak Admiral, luar biasa. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Mbak Eca. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali ya Pak. Amin. Ya. Sehat selalu. Sukses selalu. Ya. Ya. Baik teman pemilih, luar biasa. Hari ini kita dapat insight yang banyak dari Pak Admiral, Rektor UIR Provinsi Riau. Banyak sekali wawasan yang kita peroleh hari ini mengenai bagaimana demokrasi yang sehat dan pemilu yang berkualitas tentunya, dan dapat menjadi jalan menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan kesejahteraan bersama. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Admiral. Sama-sama Mbak Eca. Baik, seperti biasa saya tutup dengan pantun. Kala usia mulai menua, banyak hal jadi terlupa. Demokrasi kuat milik kita semua. Mari dijaga untuk masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya Marisa Natra undur diri. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.